Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait dasar-dasar hukum talak SKB PAI CPNS. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel Ayah Jud. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Teman-teman, langsung saja kita akan melihat dasar pengambilan hukum talak. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang hukum talak. Nah, itu ada beberapa, kemudian ada bentuk-bentuk talak, kemudian dasar hukumnya kita akan bahas sekarang. Kita akan melihat permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber. Nah, jadi ini ada dua sumber dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi ini Al-Quran dan hadis memang panutan kita ya, pedoman kita. Jadi disinilah hukum talak itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi jelas ya teman-teman, ini adalah sumber hukumnya. Oke, kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 231 tentang tolak, yaitu bagi menceraikan istri. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau carikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula, dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu As-Sunnah, untuk memberi pengajaran kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, teman-teman, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Nah, jika ini seorang suami yang ingin menceraikan istri-istrinya, jadi apabila telah sampai akhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi seperti ini, apabila kita menceraikan istri, yaitu menceraikan istri misalnya karena permasalahan atau konflik rumah tangga,
yang mungkin tidak bisa untuk diselesaikan, itu ada masanya. Jadi ada masa iddahnya. Jadi masa iddah tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk apabila suami itu mau merujuk kembali dengan istrinya, itu boleh, tanpa harus adanya nikah ataupun mahar baru, seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini pada pembahasan tentang ini, yaitu ketika terjadi konflik dalam sebuah rumah tangga, itu di sini yang berperan adalah hakam, yaitu seorang hakim, itu mengutus seorang hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, jadi apakah bisa untuk melanjutkan rumah tangga atau tidak? Oke teman-teman, kita akan lihat perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, seperti hadis Nabi di bawah ini, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Nah, teman-teman, walaupun Islam memperbolehkan perceraian atau talak, namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, jadi Islam itu ingin melihat pasangan suami istri itu menjadi rukun, harmonis, seperti itu. Jadi tidak diharapkannya perceraian. Walaupun boleh, namun dibenci oleh Allah. Itu kenapa? Karena mungkin ada permasalahan ataupun ada konflik, memang tidak bisa dipertahankan lagi, emang udah maslahatnya seperti itu, yang mau seperti apa. Yang namun kalau emang kita bisa untuk mempertahankan, kenapa? Apa salah kita mempertahankan rumah tangga? Tidak seperti itu. Jadi walaupun dalam Islam itu boleh, namun tetap ya dibenci Allah. Jadi lebih bagus karena dibenci oleh Allah itu dihindari. Kalau emang adalah celah untuk bisa damai gitu tanpa harus bercerai. Okay. Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri daripada memisahkan keduanya. Nah, jadi hukum Islam itu sendiri lebih menekankan itu untuk memperbaiki hubungan antara suami istri tersebut. Jadi apabila ada konflik keduanya ini damaikan. Jadi apa permasalahannya itu, cari tahu permasalahannya apa, cari titik temunya, solusinya, masalahnya apa, seperti itu. Jadi tidak untuk memisahkan keduanya. Nah, jadi untuk menyatukan kembali. Karena teman-teman, pada hakikatnya itu ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang kokoh. Nah, itu hakikatnya ikatan yang kokoh, dan ketika terjadinya proses ijab kabul, dan itu aras berguncang, kemudian malaikat menyaksikan. Nah, begitu mulianya akad nikah yang dilakukan tersebut. Namun kita jangan menyanyiakan ikatan pernikahan tersebut, ikatan yang luar biasa, yang Allah sangat menyukainya, sangat menyenanginya daripada perceraian. Dan Allah sangat membenci perceraian dalam sebuah rumah tangga. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat firman Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahi bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal. Nah, teman-teman, Allah sendiri mengatakan, jadi misalnya
dalam suatu kasus rumah tangga ini emang terjadi percekcokan, kemudian ingin bercerai. Jadi Allah sendiri juga mengatakan dalam ayatnya, yaitu dalam surat An-Nisa, yaitu jika persengketaan atau perseteruan antara suami dan istri tersebut ini tidak reda, tidak bisa damai sendiri mereka, maka dari pihak laki-laki itu harus ada juru bicara, dari pihak perempuan juga ada juru bicara, sama-sama dipertemukan kedua juru bicara tersebut. Jadi kedua juru bicara tersebut bermaksud untuk mendamaikan kedua mereka tersebut. Insya Allah jika emang niat dari kedua juru bicara tersebut itu emang benar-benar tulus, ikhlas, dan emang ridho untuk mendamaikan mereka berdua, insya Allah Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada suami istri tersebut, insya Allah, karena Allah maha tahu, maha teliti, maha mengenal. Nah, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita emang tidak boleh sepele ya dengan masalah pernikahan, perceraian itu nggak boleh sepele. Itu bukan hal main-main, itu adalah serius. Jelas ya. Nah, dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Yaitu mahabbah fillah, cinta karena Allah. Jadi ketika kita melontarkan cinta, itu cinta karena Allah, itu insya Allah, apalagi cinta suami istri ya, itu luar biasa, itu akan sangat luar biasa sekali gitu. Jadi bukan pada cinta yang ini ya, yang pacaran beda, itu nggak ada kategori, itu udah haram ya, Allah udah mengharamkan itu. Kemudian ini yang udah dihalalkan oleh Allah apa, yaitu pernikahan, yaitu Islam. Emang luar biasa. Islam itu indah ya. Jadi inginnya Islam tersebut itu kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan. Jadi maksudnya di sini keluarga atau rumah tangga tersebut itu tetap harmonis. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan langsung diselesaikan. Jadi dalam rumah tangga itulah pentingnya keterbukaan. Jadi dengan adanya keterbukaan itu akan menghindarinya terjadi perpecahan. Jadi kita tahu celah salahnya kita di sini, jadi dapat masukan kita terima kan gitu. Nah, makanya itu antara suami istri itu harus saling terbuka, jadi jangan saling menutupi. Nah, bahkan Islam mengharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Jadi Islam itu mengharapkan pasangan suami istri itu memang betul-betul saling mencintai, bukan pura-pura gitu, betul-betul saling mencintai. Jadi si istri mencintai suaminya dan si suami mencintai istrinya. Jadi tidak ada istilahnya itu ada orang ketiga, ada pelakor, nggak ada, insya Allah nggak ada. Yang penting jaga hati. Ingat, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Jika kita tanamkan kata-kata itu, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah, itu tidak akan terjadi hal-hal yang buruk, insya Allah. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Nah teman-teman, jadi ini bagi teman-teman yang perempuan ya, termasuk saya, jadi jika sudah menikah itu janganlah menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik. Misalnya suaminya emang kekurangan ekonomi gitu, kebutuhannya pas-pasan, jadi kita sebagai istri mungkin karena kebutuhannya kurang sedikit gitu kan, atau kurang seperti apa, tidak merasa cukup. Yang namanya perempuan kan seperti itu, jadi ingin cerai, jadi ingin mencari laki-laki yang lebih kaya, laki-laki yang lebih banyak uang gitu, jadi bisa untuk belanja, untuk ini, untuk itu, jadi untuk make up semuanya gitu. Jadi kan biasanya kan perempuan gitu diidentik dengan hal-hal yang demikian. Nah itu perempuan ya. Nah ini karena selaku saya perempuan jadi saya ungkapkan gitu. Jadi kalau seorang perempuan itu atau wanita itu kalau bisa itu akan harus banyak bersabar. Jadi ketika kita emang udah menentukan pilihannya itu untuk menikah, itu sudah kita pertimbangkan matang-matang. Susah, senang itu bersama. Udah kita pertimbangkan dalam-dalam, udah kita hakikatnya itu sudah kita pikirkan matang-matang sebelum terjadinya akad nikah tersebut.
Jadi akad yang sangat sakral ya. Jadi sebelum terjadi itu sudah kita pikirkan, bukan sembarangan sudah ijab kabul udah selesai, nggak ada, itu salah. Jadi kita perempuan ini jangan coba-coba. Jadi kalau emang suami mempunyai kekurangan gitu kan, kita maklumin, kita manusia, nggak ada yang sempurna. Nah, jadi kalau misalnya perempuan minta cerai itu bagaimana? Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya perempuan minta cerai itu hanya karena anggapannya itu suaminya itu ada lagi lebih baik daripada suaminya, maka dia berdosa. Namun, apabila si wanita ini menuntut cerai pada suaminya karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga, istrinya tuh dizolimi sama suami, terus dipukul sampai berdarah-darah, itu boleh minta cerai, sah minta cerai, bahkan dianjurkan untuk bercerai. Karena apa? Mudaratnya banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya ini karena kehidupan yang kurang gitu, itu nggak jadi nggak jadi permasalahan untuk bercerai gitu. Bahkan si wanita ini akan diharamkan mencium bau surga di akhirat. Nah, gimana coba? Karena apa? Surganya istri itu terletak pada suami. Jadi suami itu adalah ladang pahalanya si istri. Jadi untuk mencari surga itu cukup mencintai suami, melayani suami, cukup itu aja. Nggak susah repot-repot kita jadi orang perempuan. Mencari surga itu taati suami, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, patuh pada suami, jaga suami, anak-anak, itu aja. Insya Allah dijamin masuk surga. Mudah teman-teman, namun melakukannya susah ya. Ya, yang namanya kita ya manusia kan baru, namun ya namanya kita manusia kan tetap ada pertimbangan, tetap ada namanya perubahan perilaku, seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang pedagogik ya. Perilaku itu bisa diubah. Nah, jadi bagi wanita termasuk saya ini, janganlah minta cerai pada suami gitu ya. Begitu juga dengan laki-laki. Jadi laki-laki jangan menceraikan istrinya. Kalau memang itu yang hal-hal yang sepele yang mungkin bisa diselesaikan, ya selesaikan dengan musyawarah, itu yang penting. Jadi jangan nafsi-nafsi. Kalau nafsi-nafsi nggak dapat, titik temunya itu nggak dapat, nggak nemu gitu. Tapi kalau misalnya musyawarah, permasalahannya dapat, solusinya dapat, jadi ada titik temunya gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat. Nah, ini perceraian ini kan alternatif terakhir ya, nggak ada pilihan lain. Jika nggak cerai, rusak lah kita itu. Maksudnya gini, dalam artian misalnya suami ini emang KDRT ya, selalu dipukul, ditampar, nah gitu. Jadi emang kalau misalnya seperti itu kan memang harus cerai gitu. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya ya, suami harus tahu apa haknya. Istri juga seperti itu, kewajibannya itu terhadap istri, kewajibannya terhadap suami. Seandainya suami istri itu tahu tentang itu, insya Allah nggak akan ada perceraian. Saling mengerti, saling memahami, itu saja. Nah, kemudian jadi karena ini adalah pintu darurat ini ya, perceraian ini adalah alternatif terakhir ya, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Jadi ini memang banyak terjadi kemaslahatan, kemudaratan, makanya dibolehkanlah untuk bercerai gitu. Tapi teman-teman ingat lagi ya, pada hakikatnya perceraian itu boleh, namun Allah benci. Itu kita tanamkan pada diri kita. Jadi yang harus teman-teman tahu, baik laki-laki maupun perempuan, jadi janganlah kita mempermainkan pernikahan kita gitu. Udah nikah, jadikanlah misalnya si istri ini, jadikanlah itu suami itu adalah orang yang paling sempurna di dunia ini. Nah, si suami begitu juga, jadikanlah istri itu adalah istri yang paling sempurna di dunia ini. Jadi dengan demikian itu akan menjadi istimewa.
Jadi ketika kita melihat laki-laki atau perempuan lain, kita tidak akan tertarik. Karena apa? Karena bagi kita itu perempuan tercantik, terpandai itu adalah istri kita. Begitu dengan laki-laki, itu adalah laki-laki yang tampan, laki-laki yang gagah, laki-laki yang baik, itu adalah suami kita, nggak ada lain, karena itu adalah pilihan kita. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi dalam Islam juga ada yang namanya itu perceraian. Oke, jadi dalam pernikahan ada perceraian. Pernikahan itu sangat diridhoi Allah dan sangat disenangi Allah. Namun perceraian itu dibolehkan namun dibenci Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tolak. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih telah mendukung channel ini. Dan apabila ada kritikan, saran, pertanyaan atau masukan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan terus tombol loncengnya untuk dapat mengikuti channel ini. Insya Allah kita akan belajar bersama channel Ayah Jud. Insya Allah kita bisa sharing-sharing tentang SKB ataupun tentang ilmu-ilmu agama. Insya Allah kita akan feedback gitu ya teman-teman. Jadi tentang tolak ini teman-teman, tentang SKB ini yang saya jumpai itu tentang bagaimana talak raj'i itu yang keluar ya di soal SKB itu tentang tolak raj'i, tolak ba'in, itu tentang dua talak itu yang sering muncul. Kemudian kinayah. Jadi 3 aspek itu aja, sedangkan yang lainnya itu hanya pendukungan aja. Jadi di SKB itu bentuk-bentuk tolak. Jadi bisa dilihat teman-teman di video sebelumnya, yaitu tentang hukum talak. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.